Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jauhari Ramadhani, Fanida Susilo Wardani, dan Emma Hindun Rofiqoh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu pembahasan yang berjudul Sejarah Islam pada Masa Dinasti Mughal. Adapun rumusan permasalahan pada kali ini adalah: pertama, bagaimana asal-usul Kesultanan Mughal. Kedua, siapa saja sultan di masa dinasti Mughal, beserta pemerintahan dan kemajuan yang dicapainya. Ketiga, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan seni pada masa dinasti Mughal. Keempat, apa sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Mughal. Untuk pembahasan pertama, yakni asal-usul Kesultanan Mughal. Dinasti Mughal adalah suatu dinasti yang diperintahkan oleh beberapa raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunan Timur Leng, seorang Turki Mughal yang lahir di Turkistan pada tahun 1336 Masehi. Lalu India berhasil ditaklukkan oleh dinasti Mughal oleh Zahruddin M. Babur. Kerajaan Mughal berdiri pada tahun 1526 dengan jumlah keseluruhan 29 sultan yang ada pada sejarah dinasti Mughal. Kemudian materi selanjutnya adalah Sultan di masa dinasti Mughal beserta pemerintahan dan kemajuannya dicapainya. Yang pertama yaitu pemerintahan Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Nama lengkapnya adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Dua persoalan pada pemerintahan ini, yang pertama yaitu bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam pada tahun 1526 dan 1527 Masehi. Yang kedua yaitu munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Yang kedua yaitu pemerintahan Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Humayun merupakan satu-satunya anak Babur yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Humayun lahir pada Maret 1508 di Kabul, Afghanistan. Sepanjang pemerintahannya, kondisi negara tidak stabil karena banyaknya perlawanan-perlawanan. Humayun menaklukkan penyerangan di Bengal dengan memanfaatkan kekacauan pemerintahan musuhnya. Humayun wafat pada Januari tahun 1556. Pemerintahan yang ketiga yaitu Akbar Han pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Gelarnya adalah Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Han. Di periode pertama, Akbar mengalami berbagai pemberontakan. Namun kemudian Akbar dapat mengembalikan wilayah-wilayahnya serta memperluas wilayah-wilayah baru dengan strateginya. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik yang pemerintahan pusatnya dipegang oleh raja. Akbar menekankan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam negeri. Akbar menciptakan din ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu dengan tujuan kepentingan politik. Akbar juga membentuk Mansab Haris, yaitu lembaga publik servis yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan seperti menyiapkan sejumlah pasukan tertentu. Pemerintah selanjutnya yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Jahangir merupakan anak dari Akbar. Pemerintahannya kurang lebih 23 tahun. Jahangir adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga din ilahinya dibentuk Akbar. Pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan seperti pemberontakan di Ambar serta pemberontakan yang dipimpin anaknya Khurram. Jahangir meninggal pada tahun 1628 Masehi. Yang kelima yaitu pemerintahan Shah Jahan
pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Bibit-bibit disintegrasi mulai muncul pada pemerintahannya. Terdapat dua pemberontakan pada pemerintahannya, yaitu pemberontakan oleh Raja Jujihar Saik Bundela pada tahun pertama. Yang kedua, pemberontakan paling hebat oleh Afgan Pir Lodi atau Han Jahan. Pemberontakan yang cukup menyulitkan, tetapi pada tahun 1631 pemberontakan ini dapat dipatahkan dan Han Jahan dihukum mati. Yang keenam yaitu pemerintahan Aurangzeb atau Alamgir pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Gelarnya adalah Alamgir Badshah Hashi, merupakan penguasa yang berani dan bijak. Aurangzeb adalah penguasa Mughal pertama yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Di antaranya, yang pertama yaitu pada tahun 1659 Masehi melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Yang kedua, pada tahun 1664 Masehi mengeluarkan dekrit yang berisi tidak boleh memaksa wanita untuk setihado. Yang ketiga, pada tahun 1668 Masehi melarang pertunjukan musik di istana serta membebani non-mus dengan poll tax. Tindakan tersebut menyulut kemarahan orang-orang Hindu dan menimbulkan pemberontakan pada masanya. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi, sementara banyak provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Yang ketujuh yaitu pemerintah pasca Aurangzeb. Generasi-generasi setelah Aurangzeb tergolong lemah. Sampai tahun 1800 Masehi, 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan Hindu yang cukup dinamis. Terjadi konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Sultan setelah Aurangzeb antara lain yaitu yang pertama Bahadur Shah pada tahun 1707 Masehi sampai 1712 Masehi. Yang kedua yaitu Azimushah yang pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi. Yang ketiga yaitu Farrukhsiyar pada tahun 1748 sampai 1754 Masehi. Yang keempat Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi. Yang kelima yaitu Ahmad Shah 1748 sampai 1754 Masehi. Yang keenam, Alamgir II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Yang ketujuh yaitu Shah Alam pada tahun 1761 sampai 1806 Masehi. Yang kedelapan, Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Yang kesembilan, Bahadur Shah II pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Di tahun ini pula Inggris dengan bantuan raja-raja Hindu dapat mematahkan perlawanan Mughal. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan seni pada masa dinasti Mughal. Dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu bidang pendidikan mendapat perhatian kerajaan. Yang kedua, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan, bahkan istana Mughal menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Yang ketiga, pada masa Shah Jahan didirikan perguruan tinggi di Delhi. Yang keempat, di bidang agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Alamgiri. Yang kelima, pada dinasti Mughal terdapat ilmuwan-ilmuwan pada berbagai bidang seperti bidang kedokteran dan ekonomi. Dalam bidang seni, yang pertama yaitu dari segi syair terdapat penyair terkenal yaitu Malik Muhammad Jayazi, seseorang sastrawan sufi, serta penulisan sejarah yang menghasilkan karya sejarah dinasti Mughal berdasar figur pimpinannya yang dikenal dengan karya Ahbarnamah yang dikarang oleh Abdul Fadl. Yang kedua, dari segi bangunan dan arsitektur
terutama pada pemakaian marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Yang ketiga, gaya arsitektur Mughal berkembang dari abad 16 hingga abad 18 di India. Yang keempat, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Yang kelima, arsitektur Mughal merupakan hasil karya seni inovatif dan jenius dari beberapa sumber yaitu India, Eropa, serta Timurid. Yang keenam, karya arsitekturnya antara lain adalah Benteng Arga, Taj Mahal, Makam Humayun, Istana Fatehpur Sikri, Bulan Darwaza, Panj Mahal, Makam Akbar, Jama Masjid, dan Rambagh. Kemudian mengenai materi sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Terdapat dua faktor sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Mengenai faktor internal kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama yakni tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan suksesi atau pergantian kepemimpinan menyebabkan terjadi berbagai pertengkaran di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Hal ini mengakibatkan adanya perebutan kekuasaan melalui kekerasan atau bahkan perang saudara. Konflik-konflik intern yang berkepanjangan tersebut melemahkan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, sehingga akhirnya terjadi disintegrasi. Beberapa daerah mulai melepaskan loyalitasnya terhadap pemerintah pusat, serta cenderung memperkuat posisi pemerintahan masing-masing. Seperti Hyderabad dan Nizam al-Mulk, Marathas oleh Shivaji, Rajput oleh Si Jai Singh, Punjab oleh kelompok Sikh, Oudh oleh Sadat Khan, Bengal oleh Syuja al-Din, selain wilayah-wilayah pantai yang mulai dikuasai oleh para pedagang asing. Kemudian yang kedua yakni para pewaris tahta kerajaan tergolong lemah. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan merupakan orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan, terutama setelah pemerintahan Aurangzeb. Terbukti, dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa saja yang tercatat mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Hanya ada beberapa orang saja yang mampu bertahan lama dalam berkuasa. Kemudian dari yang mampu bertahan lama tersebut, tidak semuanya berada dalam masa kejayaan. Beberapa di antaranya berada dalam masa sulit, seperti Nasir al-Din Muhammad Shah yang sejak 1739 Masehi menjadi kerajaan boneka dari Nasir Shah yang melakukan penaklukan di kerajaan Mughal. Dan Jalal al-Din Alam berada dalam kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afghan meskipun tetap diizinkan memakai gelar sultan. Kemudian mengenai faktor eksternal kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama, adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas, tapi memegang otoritas kekuasaan yang menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Pemberontakan-pemberontakan dari pihak Hindu beberapa kali terjadi, seperti yang dipimpin oleh Hemu di Delhi dan Agra masa Akbar I. Pemberontakan yang dipimpin oleh Guru Tegh Bahadur di masa Aurangzeb, pemberontakan di Panipat yang dipimpin oleh Raja Udaipur, dan lain-lain. Yang kedua, serangan dari kerajaan atau kekuatan lain. Serangan pihak luar semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan. Pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena perebutan daerah Kandahar. Yang terakhir, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Karena terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, menyebabkan operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.